Buddha mengajarkan bagaimana bisa kaya. Kaya tidak haram dalam agama Buddha. Kosong adalah isi adalah kosong. Ya. Itu bagaimana bisa dipahami oleh banyak orang. Itulah. Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa kali ini dengan kami berdua. Ya. Hari ini adalah momen yang spesial. Saya bisa bertemu dengan seorang yang selama ini jarang ketemu. Ya. Dan kami sebenarnya mau bincang-bincang santai, santai dan juga terkait dengan hal-hal yang berbau sedikit filsafat. Ya. Benar. Di samping saya ini sudah hadir beliau bernama Bram, lengkapnya Bram Hasto Bramantyo. Beliau ini ternyata setelah saya telusuri CV-nya gitu ya, dari kuliah S1, S2 dan S3 itu alma maternya UGM. Di UGM. Mantap. Jadi kita akan bincang-bincang soal pengalaman spiritual juga, soal pengalaman akademik juga. Ya. Beliau sekarang juga sibuk di dunia pendidikan ya. Kemudian kalau nggak salah ini beliau juga seorang pelatih ya, pelatih silat apa namanya itu? Itu bela diri aja, mix. Saya gabungkan bela diri. Melatih seorang calon perwira atau calon perwira di Akademi TNI. Wih, mantap. Badannya udah kelihatan badannya. Harus diet. So, kita awali dengan pertanyaan, kalau nggak keliru waktu S3 kemarin. Ya. Ini yang masih hangat, yang belum lama, yaitu adalah filsafat Nagarjuna. Betul. Nah, saya ingin tahu sebenarnya siapa sih Nagarjuna itu, kemudian dia dari mana, lalu kenapa terkenal filsafatnya kan? Ya. Nagarjuna ini seorang bukan mantan ya. Nagarjuna ini seorang anak Brahmana dari India Selatan. Anak Brahmana. Ya, kemudian dia conversion to Buddhism. Pindah ke Buddhis. Pindah ke Buddhis. Dia belajar Tripitaka hanya perlu waktu 1 bulan. Padahal kita tahu Tripitaka itu 84.000 kelompok dharma, banyak sekali. Saya dulu pernah ke Thailand ya. Tripitaka itu disusun kalau dalam kelas 1 kelas itu ya, dari atas bawah gitu, dari bawah ke atas gitu. Penuh ruangan kelasnya itu. Itu satu ruangan penuh. Satu ruangan penuh. Dan itu dikuasai beliaunya menguasai dalam 1 bulan. Ada kan istilahnya kalau nggak keliru, orang yang pandai dan juga mengingat Tripitaka itu disebut apa? Tripitaka Dara. Tripitaka Dara ya. Tapi kalau beliau ini bukan hanya Tripitaka, ya istilahnya bukan Tripitaka Dara, tapi dia bisa mengerti ini sebenarnya intinya dari Tripitaka itu apa. Luar biasa menurut saya. 1 bulan saja. Berarti itu kalau nggak jeli, kalau nggak teliti, kalau nggak cerdas nggak bisa. Iya. Wih, segitu banyaknya bisa dilahap dalam waktu 1 bulan. Betul. Nah, dari situ beliau bisa menyarikan sebuah pemahaman terhadap ajaran Buddha. Di samping ada sebuah mitos yang menyatakan bahwa ada suku naga yang memberikan beliau buku yang disebut dengan Prajna Paramita. Suku naga? Ya, suku naga. Entah itu betul-betul nama satu suku, atau secara tradisi dia itu ada pangeran naga gitu sih, yang menyimpan kitab namanya Prajna Paramita, kesempurnaan kebijaksanaan. Nah, itu yang dikembangkan oleh Nagarjuna. Dan kemudian begitu bersesuaian dengan apa yang dimaksudkan dengan Buddha begitu. Sehingga ajaran Nagarjuna itu disebut dengan filsafat jalan tengah, Madhyamika. Atau ajarannya yang terkenal itu Sunyata, kekosongan. Sebentar, tadi dikasih kitabnya justru malah dari suku naga. Ya, naga ini dikatakan beliau ini menyimpan, naga-naga ini menyimpan ajaran yang diberikan oleh Buddha. Tapi mungkin waktunya belum cocok. Nah, kemudian diberikan kepada Nagarjuna, baru dielusidasi, baru diajarkan. Tunggu orang yang kira-kira yang pas untuk negara ini. Untuk itu ya. Wow. Ternyata memang harus ada kecocokan dulu ya. Iya, kecocokan penting. Nah, lalu kenapa akhirnya kemarin itu saat mengambil disertasi tertarik dengan filsafat itu? Filsafat ini bagi saya selain komprehensif, dia menjelaskan banyak di dalam permasalahan-permasalahan filosofis yang biasanya pelik. Dia bisa menjadi jembatan antara yang abstrak gitu dalam tanda kutip dengan yang realitas.
nyata, dan itu ternyata tidak terpisah. Seperti apa? Kalau kita misal mengatakan sunyata itu kekosongan secara ontologi ya, realitas ini berarti kosong, bahwa segala sesuatu ini mengadanya saling bergantungan, itu kan kayaknya abstrak. Tapi ternyata dia pun bisa memberikan pencerahan terhadap peristiwa kehidupan sehari-hari. Misalnya hidup ini dinamis, sunyata itu juga dinamika, nggak statis berarti. Tidak ada yang statis. Kalau entitas yang substantif misalnya, ada sesuatu yang kekal, itu kan jalan tengah di antara dua ya, satu kekal kan nggak ada perubahan dong. Kalau entitas yang namanya substansi, itu nggak ada interpenetrasi, tidak ada hubungan antara satu hal dengan yang lain, kan nggak realistis. Kalau di sisi yang lain, di ekstrim yang lain, misalnya Mr. Manggala, tidak ada apapun, nyatanya kita ada ya. Seperti kita sekarang kan ngobrol-ngobrol nih, berarti ada dong. Kok kenapa disebut sebagai kosong ya, sunya gitu ya? Sunya itu kan hanya kosong dari entitas yang katanya mandiri, bisa muncul sendiri dan kemudian tidak ada hubungan dengan yang lain. Itu jelas-jelas tidak realistis, jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Nyatanya kita bisa interpenetrasi, bisa saling hubungan, bisa interaksi kayak gini. Karena mungkin memang ada unsur-unsur yang tidak bisa eksis sendiri. Iya, itu yang disebut dengan kosong dari inti. Nah, sunyata ini adalah segala di dan dunia ini tidak ada yang disebut dengan swabhawa. Swabhawa itu sesuatu yang ada dengan dirinya sendiri, nggak ada. Segala sesuatu itu banyak faktor untuk mengada. Mr. Manggala aja ada karena orang tuanya ya. Secara fisik ini, sperma, ovum dari orang tuanya. Kesadaran Mas Manggala dulu di masa yang lampau bersatu, ada karma. Untuk bisa hidup ini kita butuh oksigen, butuh makan, butuh minum. Itu kan berarti nggak ada keberadaan yang mandiri, itu nggak ada. Semuanya saling bergantung. Itu mungkin bisa jadi refleksi juga bahwa kita itu nggak boleh sombong ya. Nggak bisa, iya betul. Luar biasa itu. Iya. Ya karena kita sangat-sangat tergantung dengan banyak hal. Interdependent. Ya. Kita ini betul-betul banyak faktor yang menyokong keberadaan kita. Kita nggak makan, kita nggak minum, udah lemes. Iya pasti. Dalam jangka panjang mati. Begitu. Oke. Lalu begini, ketika orang memahami, biasanya kan terkenal karena dulu ada seorang biku di televisi, Tom Sancong gitu ya, yang terkenal kemudian ngomong kosong adalah isi adalah kosong. Itu bagaimana bisa dipahami oleh banyak orang? Itulah isi dari Sutra Hati kan, yang salah satunya dipakai untuk mengajarkan sunyata ini. Nah, terjemahannya sebetulnya kalau kita mau pakai bahasa aslinya, bahasa Sanskerta itu adalah rupam sunyata, sunyata itu rupam. Rupa bentuk itu ekspresi dari kekosongan. Bentuk itu ekspresi dari kekosongan. Dan kekosongan itu mewujud di dalam bentuk. Intinya bentuk dan kekosongan itu satu, tidak beda sama sekali. Kenapa? Seperti tembok lah. Tembok itu kan dari bata, dari semen, dari kapur mungkin ya, terus kemudian disusun. Itu mereka itu sebetulnya faktor-faktor yang disatukan. Berarti kan ini bukan sesuatu yang ada suatu inti itu kan. Dan itu merupakan hakikatnya kosong. Tetapi hakikat yang kosong ini mewujud di dalam bentuk. Mereka itu satu dan sama sebetulnya hakikat. Ya, tapi mungkin selama ini banyak orang itu melihat bahwa ya itu adalah utuh ya. Artinya utuh dan ada intinya gitu ya. Karena kurang kritis saja. Kalau dianalisis misalnya, kita kalau di dalam pelajaran itu atom misalnya yang paling kecil atom, ternyata atom pun sekarang itu bisa dibelah lagi, Mr. Manggala. Ya, proton, elektron, neutron dipecah lagi jadi meson dalam bahasa Sanskerta disebut kalapas. Kecil nggak bisa. Kalau dianalisis, dicari sampai yang kecil itu masih ada bagian lagi. Tapi ingat, meskipun tidak ada inti kekal yang bisa kita temukan, tapi dia ada sesuatu itu. Bukan sama sekali tidak ada. Kalau tidak ada itu ekstrim nihilisme. Yang disangkal oleh Nagarjuna ini adalah adanya satu entitas yang tidak bisa, yang mandiri, yang tidak bisa berhubungan dengan yang lain, dan dia diam dong, statis nanti dia. Dia abadi sendiri ya gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Kalau dianalisis nggak ada dan nggak sesuai dengan kenyataan. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa melihat banyak sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Itu artinya juga tidak serta-merta ada semacam takdir ataupun hal yang sudah digariskan. Oh, itu kalau menurut Buddhisme di dalam sistem karma itu apa yang terjadi itu kan banyak faktor sebenarnya. Karma pun hanya salah satu faktor di situ. Kalau kita makhluk hidup ya, itu jelas secara biologis ada. Kita kena hukum biologis, kena hukum fisika, kimia, ya kan? Kita juga ada karma di situ. Jadi memang ada beberapa yang genetis misalnya dari orang tua yang bisa diturunkan kepada kita sifat bawaan, tapi itu bukan takdir. Sakit-sakit bawaan aja sekarang bisa diolah misalnya. Terus kemudian bisa ditangani. Terus kemudian kita bisa berkembang. Ada yang misalnya, ini anak orang bodoh, misalnya orang tuanya bodoh, atau orang tuanya dalam kondisi sosial yang rendah, pasti dia juga akan miskin, dia pasti akan bodoh. Belum tentu. Hidup ini sekali lagi dinamis dan banyak faktor. Sunya, karena dia sunya, maka ada kemungkinan banyak potensi muncul di situ. Karena bisa berubah-ubah. Kalau kita mengarahkan diri, kita memproses diri kita, sekolah, kuliah, kemudian melakukan banyak kebajikan, ya nanti bisa berubah kondisinya. Itu yang disebut dengan sunyata dalam action. Jadi kita harus berusaha, berupaya terus ya. Harus. Makanya disebut dengan takdir dalam agama Buddha itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada takdir. Semuanya ini adalah interaksi dari banyak hal, faktor. Gitu. Termasuk faktor yang paling besar berarti adalah diri kita sendiri. Iya, kayak kalau dalam Buddhisme itu seakan-akan manusia itu arsitek bagi hidupnya. Karena apa yang ada hukum yang disebut dengan apa yang kamu tanam itu yang akan kamu ketam. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kita mengarahkan hidup kita, katakanlah beginilah. Dulu Mr. Manggala kuliah di mana? Waktu di Jakarta. Di Jakarta di UNJ. Ambil jurusan apa? Manajemen pendidikan. Di dalam kita memilih satu jurusan, sebetulnya pada saat itu kita terproses di dalam itu. Karena nanti hasil akhirnya pun akan sesuai dengan yang kita kejar itu. Kalau ada orang yang kemudian belajar sekolah kedokteran nih, mahasiswa kedokteran, kemudian dia koas, kemudian dia menjadi sarjana pendidikan, terus tes kompetensi dokter. Nah, setelah dia lulus, kemudian dia jadi dokter, seolah-olah kita inilah yang menentukan. Hidup ini pilihan dan konsekuensi. Misalnya tadi Mr. Manggala memilih untuk manajemen pendidikan ya, saya memilih itu, maka nanti kemudian konsekuensinya ya jadi ahli manajemen pendidikan kan gitu. Ya seperti itu. Tapi nanti bisa nggak berubah? Bisa. Ngambil S2 sudah S2 kan, nanti ngambil S3 beda lagi, tambah lagi, berproses lagi. Gitu. Siapa yang menentukan nasibnya? Ya, Mr. Manggala tadi. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin dalam kehidupannya mengalami banyak problem ya, kemudian dia merasa bahwa nggak adil, ini semuanya nggak adil, kenapa ini terjadi padaku dan segala macam. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa sesungguhnya ini adil loh gitu? Gimana? Itu jawabannya sederhana sekali, dari kerangka karma. Dan kalau Buddhisme itu ada yang disebut dengan kelahiran kembali juga ya. Karena ada karma dan energi karma belum selesai, dia bisa mewujud ya. Kalau kita menanam yang baik, hasilnya kebahagiaan. Menanam yang kurang baik, hasilnya penderitaan. Banyak halangan lah misalnya seperti itu. Nah, maka kalau bisa memahami sekarang ini adalah akibat yang kemarin, maka kita nanti bisa mengatakan, dan karma itu pasti. Kalau kita bahagia itu karena karma baik, kita kurang bahagia menderita karena karma yang buruk, nanti kita bisa jadi tahu, oh ini malah adil justru. Yang saya terima ini apa yang saya pernah tanam di masa lampau. Tapi ingat, yang sekarang pun kita bisa mengambil prakarsa, inisiatif untuk mengubah hidup kita. Pertama, yang dari masa lampau kita terima, kalau misalnya kurang baik, itu terima dulu. Setelah itu baru diubah jadi lebih baik. Justru dengan adanya karma dan kelahiran kembali itu bisa menjelaskan perbedaan macam-macam orang. Itu justru adil sekali. Ya pun apa ada orang lahir langsung kaya, kenapa lahir harus menderita dulu lama sampai bisa sukses, harus berjuang keras. Ya karena memang modal dasarnya dari awal itu beda-beda. Ya, ada yang anak orang kaya sekarang. Ya. Karena dia di masa yang lampau memang suka berdana, suka memberi, memberi, tidak mencuri dan sebagainya, maka dia lahir kembali
ya sesuai dengan yang dia tanam standarnya. Tapi kalau misalnya dananya kurang atau sama sekali nggak pernah dana, lahir lagi dari keluarga yang pas-pasan. Nah, tapi ingat, itu menjelaskan masa lampau. Tapi kan hidup kita di tangan kita sekarang. Kalau kita mau membuat sesuatu yang lebih dengan menggunakan hukum yang sama, hukum tabur tuai, karma. Kita katakanlah begini, meskipun kondisi susah, meskipun kondisi sulit, bukan berarti kita nggak bisa bahagia dong. Tidak harus begitu. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak sekali kemajuan dalam kehidupan, kedewasaan, dalam spiritualitas. Pemicunya malah penderitaan. Pemicunya karena kekurangan, pemicunya karena tragedi, pemicunya karena ada konflik, ada apalah. Karena apa? Kemudian kita berhenti, kemudian kita berpikir, belajar, aku harus ngapain? Yang terjadi padaku ini apa? Nah, itu bibit wisdom. Makanya ada kata-kata ya dalam gerbang dharma itu. Yang terbesar adalah penderitaan. Karena ada penderitaan eksistensial, senang, susah, ditinggal pergi orang yang kita cintai, pernah mengalami kekecewaan. Tinggal mantannya pernah. Iya, itu biasa sekali. Tapi yang kemudian yang harus kita lakukan adalah mengolah experience itu. Sebagai apa? Mungkin dulu pernah nangis-nangis lah, ya kan? Bukan saya. Ini namanya flooding. Flooding itu salah satu teknik di dalam sosiologi atau antropologi yang dia mancing, tapi setelah itu diem aja dia. Saya udah cerita sendiri. Ilmunya baru dapat semalam. Iya. Tapi kemudian apa yang bisa kita olah kan itu? Karena kita human, kita punya akal, kita punya wisdom. Nah, mungkin ada orang yang mengatakan, waduh nggak adil ini, waduh aku kekurangan, kok dia tidak. Nah itu kan sering terjadi, Bos. Ya karena dia nggak tahu dalam jangka waktu yang kehidupan yang lama, dia ngertinya sekarang aja. Kalau itu memang sudah diatur menurut agama Buddha, ya itu kurang adil dong justru. Tetapi ketika itu merupakan hak akibat dari perbuatan kita sendiri, malah justru adil. Ya semua yang kita lakukan ya balik ke kita. Apa yang kita tanam kita yang tuai. Tapi begini, artinya kalau dalam konsep yang lain ada dalam tanda kutip sebuah pengampunan dosa atau pengampunan kesalahan. Artinya ini di Buddhis ini benar-benar berat ya, kita gimana? Atau mungkin ada konsep yang lain? Tidak juga. Jadi saya suka analogi ini. Ketika ada segenggam garam, kita taruh di dalam air putih yang diwadahi oleh gelas kecil, maka rasanya pasti sangat-sangat asin. Asin banget ya. Tapi kalau ini dari air dan gelas ini kita masukkan dalam baskom yang lebih besar atau ember atau bak ya, satu bak yang ruang yang sangat luas, ditambah air, tambah air, terus nanti bisa menjadi tawar, lebih tidak asin. Karma bisa begitu? Bisa. Kalau misalnya memang karma buruk yang banyak kita lakukan, sekarang kita sedang sengsara, banyak halangan atau menderita, ya justru itu saat kita harus melakukan banyak kebaikan untuk menetralkan itu. Satu, menetralkan sampai dia habis lah istilahnya. Yang kedua, memancing karma baik kita di masa lampau untuk berbuah sekarang, dan atau kalau tidak gitu kita menimbun untuk masa depan. Lalu kenapa misalkan begini, ada seorang yang diramal, kamu nggak bisa sukses, kamu hidupnya terus sengsara, kemudian dia akhirnya mengamini bahwa itu adalah benar seperti itu. Nah mungkin ada solusinya nggak? Ada dong. Kalau di dalam cerita Liao Fan itu kan jelas dia pernah diramal orang ya, ini kisah nyata di Tiongkok sana. Dibaca garis tangannya, kamu nggak bisa jadi pegawai negeri, kamu nggak akan punya anak, umurmu cuma sekian 40 tahun mungkin ya. Udah dipatok. Dan kemudian nanti kamu akan begini, gagal ujian di sini tidak sampai provinsi, hanya kabupaten misalnya. Nah dia akhirnya stres masuk ke wihara Zen, meditasi, dan dia menganggap sudah nggak ada gunanya hidup. Nah Guru Zen di situ mengatakan, kamu nggak bisa seperti itu dong. Hidup ini kita yang rezeki kita yang buat, berkah itu kita yang minta itu. Artinya kita yang menanam. Nah setelah itu dia dianjurkan berbuat baik, dicatatin gitu. Bikin list kebaikan apa yang dilakukan, apa kejahatan yang dia lakukan juga dia tulis. Tapi nanti lama-lama malah yang kebaikan ini lebih banyak dengan list itu. Nah kemudian dia juga sambil belajar, karena saat itu untuk jadi pegawai negeri di Tiongkok harus bisa Konghucu, tahu Buddha gitu, belajar.
klasik namanya, terus kemudian dia belajar pengetahuan yang lain, matematika dan sebagainya, sejarah. Setelah itu ternyata dia bisa lulus di kabupaten. Nah, pada saat itu ramalannya adalah hanya lulus di kabupaten, tidak ke provinsi. Ternyata dia kemudian bekerja keras lagi sambil berbuat baik, lulus di provinsi. Nah, kan berarti sudah meleset ramalannya, sudah terpatahkan. Nah, setelah itu dia jadi gubernur. Pas jadi gubernur dia punya istri kan, berarti melakukan banyak kebajikan. Sungai Kuning itu sedang banjir, banyak orang sengsara. Dia mengangkat pajaknya, ditiadakan, dan dia memberikan bantuan logistik dan sebagainya. Apa yang terjadi? 1 tahun sesudah itu dia punya anak, padahal diramalkan tidak punya anak. Dan kemudian yang terakhir umurnya hanya dipatok 40. Dia sampai usia tua, sampai 90 tahun. Panjang umur malah. Karena dia suka membantu. Iya. Kalau kita function misalnya, iya. Itu kan harusnya hewan yang mau meninggal, mau mati, kita beli, kita bebaskan. Berarti kan kita memberikan kehidupan yang harusnya mati di situ, kita perpanjang, kita pun nanti akan panjang umurnya. So barang siapa yang memelihara kehidupan mendapatkan kehidupan. Dan di situ ada juga, kalau di ujung tanduk, manusia ini bertemu masalah akan menerima pertolongan. Karena pada saat hewan itu mau dijagal, kita bebaskan, itu kan di ujung tanduk dia. Ya. Kita pun pilihannya hanya mati, digoreng atau apa ya. Tapi kalau kita sering begitu, maka nanti ada aja itu, ada masalah, ada yang bantu, ada jalan keluar. Tapi dalam hal ini ya, siapa yang misalkan ketika kita tidak tahu ya, kita kan nggak tahu suatu saat kita sedang terkena masalah, kemudian ada yang membantu. Apakah mungkin makhluk lain yang mengkondisikan? Bisa jadi, could be anyone and anything untuk membantu kita. Selama jaminannya itu adalah karma yang baik, perbuatan yang baik, maka dia akan menarik pertolongannya. Bisa dari manusia, bisa dari elemen lingkungan, bisa jadi makhluk lain, bisa jadi siapapun. Banyak. Kalau misalnya orang karma baiknya cukup, di dalam tengah peperangan, kerusuhan pun dia selamat. Ada gempa bumi, ada tsunami, orang lain mati kok dia. Iya. Banyak ya kayak gitu. Banyak ya. Karena memang bukan jatahnya dia mati. Oke. Nah, begini. Soal tadi di awal kita ngomongin paticca samuppada, atau kita itu artinya saling bergantung, saling berhubungan satu dengan yang lain. Termasuk kalau dalam Buddhism kan kita mengenal bahwa ketika kita ingin mencapai suatu kebebasan, itu harus memutuskan rantai tanha atau keinginan. Nah, bagaimana kita memahami tanha ini secara tepat? Misalkan begini, pada suatu saat kita punya cita-cita, kita kan artinya punya keinginan untuk mencapai sesuatu. Nah, lalu tanha mana yang seharusnya kita putuskan untuk tidak kita tidak kita lekati gitu ya? Secara spiritual itu kan sebetulnya sebab terdekatnya avidya, ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan kita lekat, ada 12 midan mata rantai itu. Dari ketidaktahuan kemudian kita timbul kelekatan dan nafsu yang sangat obsesif, itu namanya tanha, trishna dalam bahasa Sanskerta. Nah, tapi kalau kita punya keinginan dalam hidup, tujuan yang masuk akal, yang bagus, yang bermanfaat untuk sesama, untuk diri kita, itu namanya canda. Beda lagi, harus dipisah, kata teknisnya beda. Kalau itu nggak apa-apa. If we seek something which is good and beneficial, it's okay. No problem. Okay. Yang jadi masalah adalah kita obsesif sekali. Saya harus mendapatkan dia, wanita idamanku, cowok idamanku, harus ketika tidak ketemu malah nggak dapat. Nah, itu namanya getting down. Dapat pun kemudian ditipu, dikecewakan. Tapi kalau kita mengatakan oke, saya akan mendekati dia, nanti dalam prosesnya itu saya siap dengan yang terburuk loh, saya siap ditolak, saya siap suatu saat dicampakkan. Kalau sudah seperti itu, karena mungkin sudah divaksin campak. Kalau sudah seperti itu ya nggak jadi masalah, nggak menderita. Artinya kita juga harus siap. Siap. Nah, itu bukan tanha sih ketika kita mencapai suatu target. Misalnya Mr. Manggala nih pengen karirnya melejit ya, harus nanti ngambil S3, lanjut pendidikan, nanti kumnya bagus, PKD-nya bagus, ada sertifikasi dosen, ada token, kemudian nanti rezeki di tempat lain datang, sering berbuat baik, tambah lagi, ya nggak masalah. Karena apa? Karena apakah kekayaan itu menjadi sesuatu yang haram? Nah, ini dia. Ini menarik kan? Ya. Apakah itu masuk tanah? Makanya kan begini loh, seolah-olah begini. Ketika Pangeran Siddhartha yang
begitu melimpah saja. Ya, ya. Beliau tinggalkan. Ya. Lalu kenapa kita sibuk mencari dan mencari, Bung? Gimana? Coba. Karena Siddhartha yang sudah kecukupan itu kan karena karma dan paramitanya yang luar biasa. Tetapi yang beliau cari adalah satu awakening. Awakening itu penggugahan, body namanya, untuk mencari obat bagi penderitaan. Dia meninggalkannya dalam rangka itu. Tetapi setelah menjadi Buddha, bagi siapa nih? Bagi para biku pun beliau berkorban tentang kekayaan. Kekayaan bagi para orang mulia, namanya Arya Dana. Kemudian kekayaan bagi perumah tangga beliau akui juga. Sampai di Sigalowadah Sutta bagaimana mengelola uang. Ya. Kalau bisnis, ya kan? Orang juga jangan sampai punya hutang. Bagaimana mengelola bisnis, karena memang itulah kehidupan duniawi, membutuhkan biaya. Ya kan? Nah, Buddha pun mengajarkan itu. Kalau Buddha mengajarkan bagaimana bisa kaya. Kaya tidak haram dalam agama Buddha. Yang penting itu motivasinya. Ada kaya, justru kesempatan untuk menolong orang lebih banyak. Semakin besar. Ya, termasuk menyejahterakan keluarga, anak, istri. Iya. Living apa ya dia? Earn a living kan. Anda mempunyai nafkah yang Anda tidak menderita dengan itu, dan Anda bisa membantu yang lain. Kan luar biasa. Jadi di dalam agama Buddha, uang, kekayaan itu tidak haram. Iya. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Karena mungkin sebagian orang memahami Buddhisme itu pesimis ya. Karena apa sedikit-sedikit diomongin penderitaan. Ya. Kemudian kok kita nggak meniru seorang Pangeran Siddhartha yang meninggalkan. Ya, memang betul tadi ya. Karena mereka waktu itu Pangeran Siddhartha sudah nggak butuh apa-apa lagi. Ya, yang dia cari tentu ada sesuatu yang lain lagi. Yang lebih levelnya adalah lebih tinggi. Yang lebih tinggi lagi. Tetapi kemudian Buddha mengatakan untuk sebuah spiritualitas yang utuh, kan harus ada keseimbangan. Kebutuhan fisik, fisiologis, sosial, kekayaan, psikologis itu kan semuanya terpenuhi. Baru nanti masuk ke spiritualitas. Bayangkan, Mr. Manggala, seorang bikuni pertapa di tempat-tempat yang sangat terpencil masih membutuhkan sustenance, makan minum. Siapa yang memberikan? Umat. Kalau umatnya nggak punya duit, mau dikasih apa? Wihara sekarang dibangun, kan wihara bangunannya aja, tanahnya aja, bayar. Terus kemudian listrik, sekarang ada koneksi internet, kendaraan kemana-mana, duit juga kan? Iya. Betul. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa ini nggak penting dan kekayaan itu haram. Enggak. Itu karena miskonsepsi. Ya begini. Lalu saya jadi terpikir ya, apakah dharma itu kalau kita mau mencapai kebebasan atau mencapai suatu tingkat tertinggi dalam hidup, harus menjadi seorang samana atau biku atau biku? Tidak harus. Apalagi kalau Anda mengerti sistem dari Mahayana dan terutama Vajrayana. Di sana itu ada yang namanya seorang yang tercerahkan, yang awakening dalam posisi rumah tangga pun. Oke. Bisa ya? Milarepa ini bukan seorang biksu loh, seorang yogi biasa. Kenapa? Karena itu semuanya masalah di sikap mental sih. Contohnya nih Mr. Manggala, ada seorang pertapa nih ya, di hutan di gua, tapi pikirannya kongol. Ini PPKM sudah selesai. Saya mau nonton. Bisa nonton. Mau nonton, ya kan? Ini kayaknya James Bond sudah buka. Iya. Terus kemudian ada film yang lain lagi dan sana satenya sudah buka belum ya? Itu orang bisa loh yang bertapa di hutan. Tapi meskipun di dalam rumah tangga, orang bisa mengembangkan karuna, mahakaruna, altruisme. Dia bisa non-attachment. Non-attachment itu dia non-attachment itu bukan berarti tidak bertanggung jawab, tidak. Ketika ada sesuatu yang saya cintai, ada benda yang nggak melekat. Iya, tidak melekatnya itu. Kalau bendanya itu ada, saya akan rawat dia sebaik-baiknya. Tapi kalau dia sudah hancur, dia pergi, saya ikhlaskan. Ya, itu kan bahagia meskipun dia menjadi perumah tangga. Karena dharma itu sebuah sikap mental dan berperilaku juga, bukan sebuah kondisi fisik. Meskipun Mr. Manggala pakaiannya batik ya, pakai belangkon sehingga tampak ganteng. Kalau belum tentu bahaya. Belum tentu tidak bahagia loh. Belum tentu tidak ada dharma di situ. Tidak ada dharma. Ada orang yang memakai pakaian pertapa, tetapi hatinya ruwet. Banyak. So kita nggak boleh ngejudge dari appearance, penampilan. Don't judge apa? Somebody
People from their appearance, no, Yeah. nggak bisa. Yeah. Kita nggak tahu dalamnya. Nggak tahu. Kita nggak tahu dalamnya. Nggak tahu. So maka kita perlu katakanlah memanusiakan manusia itu memang begitu ya. Artinya kita nggak memandang strata sosial, kita nggak memandang siapa dia. Meskipun ada privilege itu. Privilege yang bagaimana? Ya artinya dia memiliki satu keistimewaan, ya, akses kemana lebih mudah, seperti misalkan anak pejabat ataupun yang lain. Balik lagi ke hitungan karma. Kalau seperti itu, ini nggak sekolah tinggi, tapi dia kaya, anak pejabat, balik lagi. Tidak bisa salah yang namanya karma itu. Dia pasti ada privilege seperti itu, dia pernah membayar harganya di masa yang lalu. Oke. So itu adalah bayaran ketika penanaman yang dulu. Kalau kita sekarang mau seperti itu, dan sekarang kita belum, ya kita nanam sekarang. Sebentar. Kalau tidak keliru di dalam agama Buddha itu juga ada cara ataupun tips untuk kita terlahir cantik, terlahir tampan. Ya. Seperti apa? Di dalam Sula Karma Vibhanga Sutra itu pembahasan singkat tentang karma itu kan banyak sekali. Pertama dibahas ini, kenapa ada orang cantik, ada orang kurang cantik, ganteng, tidak ganteng, terus kemudian kaya, miskin. Kita termasuk yang mana? Ya kita ini sebenarnya tengah-tengah. Iya, tengah-tengah. Nyebut ganteng juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mengatakan jelek kan orang lain yang terganggu. Kita sendiri kan nggak tahu. Pede. Happy. Karena kalau orang happy, meskipun mungkin penampakannya kurang atraktif ya, jadi lebih menarik. Dibanding dia punya orang nggak pede berarti ya. Iya, satu pede, dua punya welas asih, dia peduli dengan orang, atraktif sekali loh. Nuansanya meskipun dia secara fisikal. Nah, di dalam agama Buddha balik lagi. Kalau orang bersabar, memberikan persembahan pelita misalnya ke altar, memberikan makan juga kepada orang. Karena memberikan makan itu memberikan kekuatan, memberikan kehidupan, memberikan kecantikan juga. Kenapa? Kalau nutrisinya bagus, kulit itu bagus. Ya kan? Jadi awet muda, awet hidupnya, umurnya panjang, jadi rupawan. Itu juga karena kita bisa dana makan pada orang. Dalam agama Buddha begitu. Jadi sebenarnya banyak sekali. Istilahnya kita ini dikasih kunci untuk segala macam jalan untuk menuju ke kemajuan, kebahagiaan, bahkan pembebasan. Nah, yang ini yang Buddhis, yang orang Buddha ini harus pahami adalah pelajari dharma, dikritisi, setelah dipahami kemudian dites, basiko kan namanya. Harus datang uji sendiri, setelah itu betul-betul cocok dan betul-betul bermanfaat, lakukan terus. Kita bahagia, lingkungan kita bahagia, orang lain bahagia dengan keberadaan kita. Jadi jangankan hanya rupawan, rupawan nggak punya duit kan sama saja. Ini rupawan nanti karena sering berdana, duitnya banyak, rezekinya enteng, disukai banyak orang. Itu semua ada caranya sebenarnya. Ada caranya. Gila ya. Hanya tinggal kita ini mau atau tidak. Yang disampaikan Buddha itu sudah komplit. Kalau kamu mau ke manusia yang berharga, yang manusia yang sukses ini. Tinggal kamu milih yang mana. Iya. Kalau kamu mau lakuin apa enggak? Betul. Kalau mau ke surga ini, masalahnya kan bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Sudah seperti itu. Iya. By the way, kalau tidak keliru, aliran Madhyamika atau filsafat Nagarjuna ini juga terkenal dengan kekuatan intuisinya. Iya, pasti. Sesungguhnya semua analisis di dalam aliran Madhyamika yang sangat logis itu, nanti balik-baliknya nanti adalah menunjuk pada satu, karena segala sesuatu itu sunya. Segala sesuatu itu nanti masuk ke dalam konsep Mahayana Nibbana Dharma Kaya. Ke satu kesunyataan yang tidak terkatakan, itu identik dengan Nibbana Nirvana. Dharma Kaya. Nah, itu apa yang kita lakukan, akhirnya kita bersandar pada intuisi, pada praktek langsung. Intuisi itu apa? Intuisi itu pengalaman batin. Kalau experience itu pengalaman panca indera. Nah, memang kebenaran yang tertinggi, realitas tertinggi itu tidak bisa masuk dalam kata-kata. Makanya nanti kesimpulan dari Madhyamika ini dipakai oleh Zen Buddhism di dalam praktek. Kalau Zen Buddhism itu tidak suka, ini kan kata-katanya tidak suka hal-hal yang banyak bersifat superficial teoretik. Karena dia mengatakan bahwa akal ini untuk kehidupan ini memang berfungsi banyak.
di dalam kehidupan ini. Akal ini berfungsi. Tapi untuk menjangkau kesunyataan yang tertinggi, dia nggak cukup. Dia harus bantu dengan intuisi. Sesuatu yang sangat tidak terkatakan, tidak terpikirkan, hanya bisa dites, hanya bisa dicicipi. Contohnya ini Mas Panggala kan orangnya kan asli dari Tulungagung nih ceritanya, biar tahu ya. Ini bongkar enggak? Ya, bongkar, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Bisa dihilangkan. Enggak. Tapi kalau misalnya kemudian belum pernah ke Jogja, belum pernah makan gudeg, tanya gudeg itu rasanya apa? Oh, rasanya manis. Lah manis itu gimana? Itu harus dijawab dengan via negativa, dengan unsur nafi. Tidak saya. Ya, kalau bagi orang yang belum pernah merasakan manis, itu harus diomongin. Manis itu nggak pedas, nggak asam, nggak pahit, nggak kecut. Itu gimana? Kalau sudah bertanya itu gimana? Dia harus ditraktir, dibawa ke tempat gudeg itu dibeli. Dia harus ngerasain sendiri. Namanya definisi stipulan. Saya ngomong-ngomong belum makan gudeg nih. Nah itu dia. Asli minta ditraktir. Oke, datanya aja. Jadi saya traktir ke tempat yang spesial. Siap. Apa recommended yang di sana? Kalau yang suka manis banyak, yang gudeg manis. Tapi ada gudeg yang asin pedas gurih. Nah ini bukan pesan sponsor ya. Di sana ada yang namanya gudeg pawon. Oh. Cuma dia jam 11 sampai jam 3 pagi gitu. Sebelum PPKM, sekarang saya nggak tahu. Cuma itu enak menurut saya. Ada gudeg jengker, ada banyak di Jogja. Tapi itu semua harus dicoba gitu loh. So kita selain ngomongin filsafat, kita juga ngomongin kuliner dong. Karena kita juga nggak bisa lepas dari makanan juga. Betul. Dan ada kata-kata yang sangat menarik bahwa logika tidak akan jalan tanpa logistik. Betul banget. Betul. Nggak cuma modal apa ya? Modal keyakinan doang. Nggak bisa dong. Justru pada saat itu kalau tidak keliru ada cerita sebelum Sang Buddha ceramah, ada umat yang kelaparan ya kalau nggak keliru, dia harus dikasih makan dulu. Itu dulu ceritanya seorang petani mencari sapi. Pada saat Buddha sedang ceramah, ada orang mencari-cari. Buddha, Anda tahu sapi saya nggak? Nah Buddha itu melihat di dalam dengan mata Buddha, namanya Buddha Caksu, Buddha Cakun. Ini ada kesempatan jadi orang suci. Udah kelihatan berarti ya? Buddha bisa melihat, sekali lihat langsung dia tahu. Mas Bram bisa melihat ya? Saya bisa melihat kamu, tapi nggak bisa melihat potensi. Kalau potensi jadi orang sukses, iya kelihatan. Terima kasih. Nah, Buddha ini kemudian mengatakan, ini kalau saya ceramai, tetap nggak bisa saat ini, karena dia lapar. Tapi kalau nanti dia sudah lapar, sudah enak, saya ngomong sedikit pasti mencari pencerahan. Sudah kenyang maksudnya? Sudah lapar kan dikasih makan kenyang. Kemudian dia meminta pada Anathapindika. Anathapindika. Raja. Bukan, dia seorang pedagang kafir. Kemudian diomongin sama dia, tolong ini dikasih makan yang enak-enak sampai kenyang. Karena capek kan. Setelah kenyang kemudian diajarin dharma, mau Anupubika namanya, ajaran bertahap dari dana sampai ke 4 kebenaran. Dia langsung tercerahkan. Jadi sotapan. Iya. Itu artinya bahwa itu tadi logika kadang nggak jalan tanpa logistik. Kalau misalnya pernah dengar belum? Apa? Saya kalau lapar gitu. Iklan. Lapar kan? Iya. Memang kita harus realistis juga ya. Betul. Nggak bisa kita, termasuk misalkan kalau ada mahasiswa kita atau anak didik kita yang dia tetap belum kenyang atau masih dalam kondisi lapar, kita kasih materi, kita sampai nggak nyampe juga. Oh iya, makanya dulu saya sering kalau dengan mahasiswa itu kadang ini udah makan belum? Ada satu waktu luang saya pesan makan. Kadang-kadang kita makan bareng. Jadi ada chemistry dari ada hubungan yang dekat dengan mahasiswa. Setelah itu pelajaran cepat sekali mereka. Jangan-jangan memang ngaruh ya. Glukosanya kurang juga nggak bisa mikir. Oksigennya nggak nyampe. Iya pasti. Iya. Menarik sekali. Kita bicara filsafat, kita bicara soal kehidupan, kemudian banyak hal, problem-problem kehidupan ini tuh memang harus disikapi dengan wise, dengan bijaksana. Ya, dalam Buddhism sangat diajarkan begitu ya. Sangat. Dan Buddhisme itu yang disebut dengan tadi wisdom itu sebetulnya ekspresi dari pengertian benar dalam agama Buddha. 4 kebenaran mulia itu kan yang keempat ada jalan mulia berunsur 8.
Yang nomor satu kan tahu ya, Mr. Mandela. Pengertian benar. Pengertian. Right view. Right view. Samadhi atau samyak dristi. Karena selama orang itu belum mempunyai pengertian benar, sangat sulit untuk bisa bahagia. Contohnya nih, HP-nya Mr. Mandela kan ada password nih, atau di rumah misalnya ada berangkas. Kan itu ada kombinasi kan kuncinya. Kombinasi kunci ini kalau orang nggak tahu, dia nyoba sampai diare pun susah nggak kebuka. Tapi kalau kita ngerti kuncinya, buka. Sama seperti hidup ini. Orang yang belum mengerti pengertian tentang hidup dan kehidupan, mungkin bagi dia kebahagiaan itu susah sekali. Dia melekah misalnya, dia tormented by life's event yang sangat menyengsarakan, dan dia beban banget. Jangan-jangan ini takdir, kenapa aku ditakdirkan menderita? Akhirnya sampai ada yang mau bunuh diri. Saking banyak ini toxic parenting, toxic relationship, dan kemudian dia tidak bisa menggunakan wisdomnya, tidak menggunakan pengertian benarnya, bisa sengsara. Nah itu pengertian benar itu sangat-sangat penting dalam hidup kita, dan kata lainnya kan wisdom itu tadi yang dikatakan Mr. Mandela. So menurut Mas Bram, rumus dalam kehidupan itu simpelnya seperti apa? Pengertian benar, wisdom, perbuatan benar, dan kemudian skillful method itu apa? Kita belajar ilmu pengetahuan, belajar keterampilan, menjalin relasi, itu tadi ya. Pengertian benar, perbuatan baik karma, kemudian skillful method, best practices, mengembangkan diri terus menerus, menjalin relasi, bahagia sama dengan equal happiness. Gitu, simpel seperti itu. Bermanfaat untuk orang lain, happiness. Ya kalau dilihat dari wajahnya memang penuh kebahagiaan. Ya, harus dong. Bahkan ketika Anda tidak bahagia, berpura-pura bahagia sampai Anda betul-betul jadi bahagia. Dan berpura-pura bahagia itu butuh banyak makan. Betul banget. Ya butuh banyak energi loh. Orang pura-pura bahagia itu perlu energi juga. Perlu lah. Ya. Fake it till you make it. Jadi berpura-puralah sampai kamu bisa. Perlu makan. Perlu suasana yang mendukung. Perlu kasih sayang juga mungkin. Untuk diri sendiri, dari diri sendiri, tapi juga dari orang lain yang cocok. Makanya relationship sekalipun, kalau itu cocok, komunikasinya bagus, sehati, sejiwa, soulmate dan sebagainya, happy kita, lebih happy. Tapi kalau di situ ada masalah komunikasi misalnya dan sebagainya, kita unhappy. Maka itu bahkan dalam itu kan dibahas sama Buddha juga di dalam Sigalwada Sutra. Pentingnya komunikasi, saling memahami cinta, saling mengerti. Kalau orang pacaran kan cuma cinta aja masalahnya. Tapi kalau keluarga kan tiga, cinta, atau seks, uang, komunikasi. Nah, seperti itu pun diajarkan Buddha. Nah, ya itu masalahnya kalau ada masalah hubungan, biasanya kalau yang sudah keluarga ya masalahnya tiga ini terutama, solusinya ya di tiga ini. Yang belum ada apa? Misalnya ada uang tapi nggak ada komunikasi, atau cinta atau seksnya kurang, jadi masalah. Itu bisa dikomunikasikan kok, bisa itulah dharma juga. Gini. Lalu misalkan ya, kita kan dalam kehidupan ini kan biasa bekerja, ketemu dengan banyak orang, gitu ya. Kemudian ada aja katakanlah kita sebenarnya nggak mendahului, misalkan ada yang menekan, menyakiti. Gitu. Sebagai Buddhism, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih di dalam hati, meskipun nggak harus diomongkan ke dia. Nanti kalau kita terima kasih dia nyakitin kita terus. Nggak. Ada sesuatu yang keluar dari batasan dan sudah kebangetan, kita bisa naruh batasan sebetulnya supaya dia juga terdidik. Kalau sudah kebangetan sekali, kita sudah ngalah, dia nginjek-nginjek, tolong behave yourself. Itu bisa kalau sudah kebangetan. Tapi kalau masih kecil, masih ini hanya iri dengan aku, ini dia sebetulnya trik-trik untuk menjatuhkan karena dia itu sirik gitu loh. Ya kita kasihan dong sama dia. Karena nanti apa? Kalau jatah kita maju, kita ditutup oleh pimpinan, oleh teman, oleh ya pokoknya orang yang iri, itu pun yang namanya jojat, yang namanya rezeki tidak akan salah tempat. Kita untuk sementara waktu mungkin bisa ditekan dulu, ini jangan sampai naik naik karirnya misalnya, itu dimatikan jalannya pun. Kalau kita memang jatahnya itu milik kita, jadi milik kita. Nah, kita harus kasihan dengan orang itu,
dan berterima kasih sesungguhnya. Karena apa? Anggap saja kita bayar utang. Ya. Yang kedua kalau menurut filsafat Stoa yang mirip dengan agama Buddha, ini begini. Pokoknya kita lakukan best practices yang kita bisa, yang terbaik lah. Yang namanya orang suka tidak suka itu biasa. Ya biasa. Sangat-sangat biasa dalam hidup. Dan kalau tidak ada challenge, orang tidak punya musuh itu malah kayaknya belum hidup. Belum kerasa ya, kerasa. Karena bisa nanti menjadikan kita ini kemudian jadi kompetitif. Kompetitif dalam arti yang positif. Ya. Kita akan selalu maju dan terkoreksi kalau ada kritik, kalau ada haters saja ada. Iya. Nah, haters itu malah kadang ya penting juga. Thank you haters. Jadi para haters di luar sana makasih sekali, sebenarnya Anda itu cinta sama kita. Ya, selalu karena kalau nggak cinta, kalau kamu nggak perhatian dia nggak bakal nulis, nggak akan ngomel-ngomel di tempat kita kan. Iya, ngomel banget ya kita. Ngomel sama kita. Justru karena dia haters itu sebenarnya baliknya benci itu kan benar-benar cinta. Nah, seperti itu. Jadi kalau jadi saya akan lakukan yang terbaik. Tapi orang lain nggak suka itu urusan orang, bukan urusan saya. Itu masalah dia ya, masalah dia. Bukan masalah kita ya. Dan kita tetap bisa happy. Saya memilih untuk tidak membenci kamu meskipun kamu membenci saya. Bisa. Ya kadang-kadang susah sih, tetapi bisa dilatih. Kadang-kadang kan manusiawi, kadang-kadang kita jengkel juga nih. Kadang-kadang kita benci juga sih. Karena kita belum sempurna ya. Karena belum sempurna, tapi 75%. Oh iya, kadang-kadang aku ingat nih, oh iya harusnya aku tidak seperti dia. Itu aja sudah bagus loh. Kan tidak harus sempurna. Setidaknya kita sadar ya. Sadar bahwa itu adalah keliru dan kita tidak boleh meniru. Iya, dan kadang nanti yang jadi unik di dalam hidup ini adalah ketika haters itu yang sangat-sangat benci kita tetap baik sama dia, atau paling tidak cuekin dia, tidak ngurusin. Di satu tempat, di satu saat bisa jadi dia menjadi baik lagi. Menjadi baik dengan kita. Itu seperti sebuah kalimat bijak ya. Di dalam dunia ini tuh banyak sekali orang Pak. Tapi kalau kita belum menemukannya ya minimal kita jadi salah satu. Betul, itu satu. Yang kedua, di dunia ini banyak keajaiban. Kalau memang belum ketemu satu keajaiban, jadilah keajaiban itu sendiri. Jadi orang yang peduli dengan yang lain, terus kemudian bisa tanggap dan peka. Kita memberikan manfaat untuk yang lain, itu aja kita jadi keajaiban bagi orang. Ada orang stres nih, butuh didengarkan aja, kita dengerin. Bagi kita itu nggak masalah, cuma tetapi bagi orang yang sedang dalam pergumulan besar, itu kayak dia itu mendapatkan teman, mendapat diangkat gitu tuh. Itu saja sudah jadi keajaiban. Bagi anak, bagi istri, bagi lingkungan, bagi mahasiswa, bagi Pak Manggala bukan hanya seorang dosen yang luar biasa tapi YouTuber. Itu bisa inspiratif loh. Padahal beliau lebih YouTuber daripada saya. Lebih inspiratif. Iya. So kita nggak boleh menunggu momen untuk menjadi berbuat baik ya kan. Nanti akan terlambat kalau menunggu momen. Justru harus sekecil apapun berarti ya. Momen itu ketika momentumnya itu kita ambil, maka kita akan selalu maju dan maju dan maju. Waktu terbatas dalam hidup. Satu saat kita dibatasi dengan kematian. Selama masih hidup, kita gunakan. Justru hidup ini berharga karena dia singkat. Saya jadi langsung tarik nafas yang dalam. Iya. Takutnya setelah itu nggak bisa nafas lagi. Ini Stoa dan Buddhisme sama. Selama kamu hidup, jangan takut mati. Karena kamu hidup, gunakan untuk sesuatu yang luar biasa. Kalau mati ya nggak apa-apa, mati beneran nggak? Mati, ya sudah, orang mati itu nggak ada yang komplain, kok aku mati ya? Itu di televisi, kenapa aku mati ya? Ya, itu kan hanya fantasi. Ya, fantasi, imajinasi. Selama kita hidup, jangan takut mati, karena kita hidup, gunakan yang luar biasa. Itu yang namanya, kita harus meninggalkan legacy. Ya, legacy itu warisan. Orang-orang hebat di zaman dulu meninggalkan banyak warisan. Ya. Nenek moyang kita, Candi Prambanan, Candi Borobudur dan yang lain. Iya. Kemudian sistem sosial yang diturunkan. Sekarang Thomas Alva Edison, dia sudah mati. Tapi temuannya yang lampu bola masih menerangi kita sampai sekarang. Teknologi semikonduktor sampai dikembangkan sampai laptop yang kita sekarang pakai setiap saat. LCD proyektor, kemudian menjadi teknologi untuk kamera, HP, smartphone. Itu yang menemukan banyak yang sudah mati. Tapi kan manfaatnya bisa untuk generasi-generasi. Nah, kenapa? Bukankah indah sekali kalau kita bisa seperti itu? Karena hidup ini begitu singkatnya. Supaya kita abadi, kita harus memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan bisa diingat dan dimanfaatkan oleh
Dan selama masih ada internet dan platform yang namanya YouTube masih ada, kamu akan abadi. Kita akan abadi. Saya nggak tahu ya berapa puluh tahun lagi ya kan, nggak tahu anak cucu kita menonton atau siapapun ya. Ya ini salah satu termasuk legacy kita kan ya. Dan kita berbuat baik pada mereka. Kalau teknologi sudah berkembang, ya pencahayaannya bagus, kemudian resolusi kameranya bagus, mereka akan belajar. Oh, zaman kakekku jelek banget. Oh, jadi kayak kita ngerasa begini. Kita melihat kamera pada zaman 80-an, 90-an lucu sekali kan? Bagi kita yang sekarang menurut kita paling canggih, bagus ya. Di anak cucu kita, ya ampun. Tapi kan kita berjasa sama mereka. Kita menunjukkan pada mereka masa kita, hingga mereka ngerti, oh sejarahnya. Ini dia. Kita termasuk beruntung juga ya, hidup di masa transisi. Kita melihat yang dulu dan sekarang. Ya, betul. Sangat-sangat betul. Sangat-sangat beruntung. Iya. Yang menarik kita ini ada di dalam. Kan kalau saya sama Mr. Manggala mungkin adalah seorang pendatang di dunia. Milenial, generasi Z sekarang ini ya. Iya, iya. Tetapi justru bagus karena dari yang lampau, kemudian dari yang baru kita dapat semua. Ya hebatnya kita semua sebetulnya di semua masa nanti. Kan ada 3 masa, lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Kita hanya bisa memahami yang baru itu dari yang lama, kontrasnya. Iya. Dan yang lama bisa diangkat kembali dengan yang baru. Contohnya, kalau misalnya sekarang ini candi-candi misalnya, atau artefak orang tua yang lampau, kita bisa buat dia menjadi digital. Ada tour virtual. Ya, virtual tour ya. Ya, dengan sekarang dengan drone aja, bird eye view-nya bisa lihat. Itu yang baru bisa menambah indah yang lama. Iya. Tetapi yang lama itu bisa diambil spiritnya juga di masa kita. Yang kan sama mereka. Pada saat itu mereka sudah sangat-sangat luar biasa. Iya, membuat suatu yang luar biasa. Karya seperti itu kan. Ya, seperti Borobudur segala macam. Ada zamannya loh ya. Sekarang aja kita nggak mampu bikin kok. Nah, iya. Karena itu dan kita hanya meniru. Iya. Ya artinya best practices. Yang kedua, kita mengatakan kita sekarang maju modern. Itu karena ada masa klasik. Jadi semua masa itu bisa bermakna. Iya. Kita nggak boleh menghakimi setiap masa. Menghargai malah, mengapresiasi malah iya. Artinya nggak boleh, oh itu udah jadul banget sih, nggak update, nggak relevan gitu. Padahal itu sebenarnya punya makna tersendiri. Setiap masa punya pencapaiannya sendiri yang luar biasa. Gitu, Mr. Manggala. Oke, ini jadi kita ini nggak sengaja nih di belakang kita ini ternyata ada background yang menarik. Ini nggak salah mirip di India ya? Ini memang di India. Ini kalau nggak salah Dhamek Stupa. Ya, itu luar biasa. Saya nggak tahu apakah di Saranata. Tapi ya ini sebenarnya betul-betul kita nggak ada settingan ini. Dan ketemu pun ya kita nggak ada settingan sebenarnya. Makanya ya inilah yang namanya konvergensi. Ketika semuanya itu sudah siap, dia universe will conspire. Semesta berkonspirasi. Oke. Saya rasa perbincangan kita ini sudah cukup ya. Dan mungkin suatu saat gantian topiknya. Pastilah, pasti. Masih banyak. Tapi untuk sementara enough dulu ya. Jangan sampai kita terlalu membanjiri teman-teman yang ada di sana dengan terlalu banyak informasi. Nggak bijaksana. Oke, thank you Mas Bram. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya juga atas perhatiannya kepada kami. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini ada manfaat yang bisa diambil. Kalau nggak ada manfaatnya ya sudah nggak apa-apa. Dibuang aja. Tapi kalau ada manfaatnya dipakai. Dan untuk Mr. Manggala semakin sukses dan semakin bersinar, teman-teman juga yang di sana dalam semua urusan lancar dan bahagia. Oke, thank you. Thank you so much. Oke. Bye. Bye.